Selamat datang kembali bersama saya Mario di pelajaran Sekolah Sabat. Kita sedang melanjutkan perjalanan melalui Kitab Keluaran. Kita berada pada pelajaran nomor 7. Ini adalah pelajaran yang sangat menarik, pelajaran yang penuh makna mendalam dan pelajaran rohani yang luar biasa. Jadi, mari kita langsung mulai. Judul pelajaran kita minggu ini adalah Roti dan Air Kehidupan. Pelajaran ini dapat diringkas demikian. Tuhan sedang mengajarkan Israel pelajaran yang lebih dalam tentang kepercayaan. Sepanjang pelajaran minggu ini, kita menemukan bahwa Tuhan rindu membantu umatnya untuk bertumbuh. Namun mereka harus belajar disiplin, pengendalian diri, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, dan terutama percaya kepada Tuhan serta taat padanya. Setelah Israel dibawa keluar dari Mesir dan melewati Laut Teberau, Miriam memimpin mereka menyanyikan lagu kemenangan yang besar, lagu sukacita. Tetapi tak lama kemudian, di perjalanan padang gurun, mereka menjadi gelisah mencari air. Tentu saja, jika kita berada di padang gurun, kita akan sangat ingin menemukan air. Lalu mereka sampai di sebuah mata air, namun air itu pahit. Air yang pahit. Kita membacanya di Keluaran 15 ayat 22. Maka Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Saya saja kalau beberapa jam tidak minum air sudah merasa haus. Tetapi mereka berjalan 3 hari di padang gurun tanpa air. Kerongkongan mereka kering, lidah mereka bengkak, bibir mereka pecah-pecah, dan mereka sangat merindukan air. Teriknya matahari padang gurun membakar tubuh mereka. Ayat 23 berkata, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Bayangkan kegembiraan mereka ketika melihat air itu, tetapi ternyata rasanya pahit. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, apa yang akan kami minum? Alih-alih percaya kepada Tuhan, mereka mengeluh. Mereka melupakan mukjizat-mukjizat yang Tuhan telah lakukan, tulah-tulah di Mesir, pembelahan Laut Teberau, lagu kemenangan bersama Miriam, semuanya terlupakan. Bukankah benar bahwa seringkali ketika kita berada dalam kesulitan, kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu? Dikatakan, kita tidak punya sesuatu pun yang perlu ditakutkan di masa depan kecuali jika kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Namun di ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Di sana Tuhan menetapkan ketetapan dan peraturan bagi mereka, dan di sanalah Ia mencoba mereka. Ini adalah pelajaran yang indah tentang penebusan. Kayu itu menunjuk kepada salib Kristus. Kita semua hidup di air pahit, dosa dan pemberontakan. Tetapi Yesus, Anak Allah yang ilahi, mati di kayu salib, menggantikan kita, dan menjadikan air pahit kehidupan menjadi manis. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bahkan setelah mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap berjanji melindungi mereka. Keluaran 15 ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kristus disalib adalah Kristus yang menyembuhkan kepahitan dosa, pemberontakan, dan ketidaktaatan kita, memberikan Injil kasih karunia-Nya, dan pada akhirnya menyembuhkan kita untuk selama-lamanya. Burung puyuh dan mana pilihan kita. Di Keluaran 16, mereka mengeluh lagi. Mereka rindu kembali ke kuali daging di Mesir. Tetapi Tuhan berkata Ia akan menurunkan roti dari surga. Ada 3 mukjizat dalam peristiwa mana turun dari surga setiap hari selama 5 hari. Pada hari ke-6, jumlahnya 2 kali lipat. Hanya pada hari Sabat mana tidak turun, tetapi persediaan hari sebelumnya tidak busuk. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kesetiaan kepada Sabat yang sudah ada sejak penciptaan, jauh sebelum bangsa Israel ada. Tuhan sedang mengajar umatnya untuk mempercayainya, hidup sehat, dan setia kepada hukumnya. Air dari batu. Keluaran 17 mencatat bagaimana Tuhan menyuruh Musa memukul batu di Horeb. Air keluar bukan karena tongkat Musa,
Tetapi karena Tuhan berkata, "Aku akan berdiri di hadapanmu di atas batu itu." Kehadiran Tuhanlah yang membawa mukjizat. Air di Alkitab adalah simbol kehidupan. Ketika Tuhan berada di sisi kita, kebutuhan terdalam kita terpenuhi, dahaga rohani kita terpuaskan. Nasihat Yitro. Di Keluaran 18, Yitro melihat Musa kewalahan memimpin sendirian. Musa melakukan hal yang baik, tetapi tidak dengan cara yang baik. Yitro menasihatinya untuk membagi tugas kepada para pemimpin ribuan, ratusan, 50-an, dan 10. Terkadang, demi kesehatan rohani dan jasmani, kita perlu membagikan tanggung jawab. Roti dan air kehidupan. 1 Korintus 10 ayat 11 berkata bahwa semua pengalaman Israel adalah pelajaran bagi kita. Yesus adalah air kehidupan, Yohanes 4. Yesus adalah roti kehidupan, Yohanes 6. Hanya Yesus yang dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga terdalam jiwa kita. Pelajaran ini mengingatkan bahwa perjalanan Israel di padang gurun adalah gambaran perjalanan rohani kita hari ini. Tuhan sering membawa kita ke situasi air pahit atau padang gurun bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajar kita bergantung penuh kepadanya. Mana dan air dari batu melambangkan Yesus, roti dan air kehidupan, yang satu-satunya mampu memuaskan kebutuhan terdalam kita. Ketaatan, kesabaran, dan iman adalah kunci untuk mengalami pemeliharaan Tuhan setiap hari. Seperti Yitro menasihati Musa, kita juga perlu kerendahan hati untuk menerima bimbingan, membagi beban, dan hidup dalam komunitas yang saling menopang. Akhirnya, semua pelajaran ini menunjuk kepada Kristus, penyembuh, penyedia, dan penopang hidup kita, dari sekarang sampai kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah roti dan air kehidupan. Engkau yang mengubah air pahit menjadi manis, yang memberi makan di tengah padang gurun, dan yang mengalirkan air segar bagi jiwa yang haus. Ajarlah kami untuk selalu percaya, bersabar menantikan pimpinan-Mu, dan taat pada setiap firman-Mu. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu, hingga Engkau datang menjemput kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.